Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cuplikan kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Di mana Bang Ahmad Kozinuddin lagi ngamuk-ngamuk gak jelas di depan Polda Metro Jaya. Ini Bang Ahmad ini kenapa sih, teman-teman? Apa karena lagi datang bulan, teman-teman? Kok marah-marah terus? Heran saya. Dan ada juga cuplikan di mana omongan atau ocehan Dokter Tipa di salah satu podcast yang ketinggalan dan ketahuan tidak mengikuti alur jalan kasus ini, teman-teman. Dan dapat kita lihat bahwa Dokter Tipa cuma fokus pada penjarakan Pak Jokowi dan mengharapkan permintaan maaf dari Pak Jokowi, teman-teman. Ini Dokter Tipe kebanyakan ngayal, teman-teman. Ini nggak bakalan terjadi. Di mana orang yang nggak bersalah itu malah bersujud dan berminta maaf kepada orang yang bersalah. Itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikannya. Sebelum ke cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk subscribe, share, dan like juga. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikannya. Tunjukkan ijazah saya di persidangan kan gitu ya. Harapan saya foto yang nanti ditunjukkan di persidangan bukan yang ini. Jadi fotonya bukan ini kan gitu ya. Lalu saya juga ingin memberikan semacam insight atau kembali lagi ya. Jadi ini adalah ijazah asli, lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Satu angkatan satu tahun yang sama ya. Nah, artefak yang paling jelas berbeda dengan ijazah benda digital yang dikatakan sebagai ijazah, itu sudah jelas kelihatan kan? Ada warna merah dan ada warna hijau. Ada kotak warna merah dan ada kotak warna hijau. Ya. Seandainya sidang saya berjalan dengan pokok perkara, yang saya akan tanyakan adalah UGM. Yang mengeluarkan. Iya, karena di dalam daftar BAP saya melihat ada nama rektor. Rektor UGM, Ova Emilia, ada wakil rektor UGM, Wening Udasmoro, dan ada beberapa pejabat UGM. Saya akan tanya kepada mereka, di kursi mereka duduk sebagai saksi. Bu Rektor, apakah Anda berani menyatakan ijazah ini palsu? Apakah Anda berani menyatakan ijazah ya yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan materai merah Rp500 ini adalah ijazah palsu? Anda harus berani mengatakan ijazah ini palsu kalau Anda menyatakan bahwa ijazah dengan materai hijau Rp100 ini asli. Artinya dari dua ijazah ini ada satu yang palsu. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah ini dengan materai Rp100 dengan berwarna hijau ini asli, berarti Anda berani menyatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Konsekuensinya besar sekali. Sayangnya itu tidak akan terjadi. Ya makanya saya udah siap-siap. Siap-siap apa? Coba teman-teman. Apa Bu Tipa ini tidak tahu? Apa tidak dengar? Apa pura-pura tuli, teman-teman? Bang Andi Azwan dengan berkas-berkas yang sudah dikumpulkannya, Bang Andi Azwan mengatakan bahwa pada tahun 85 itu ada dua materai yang dipakai, teman-teman. Ada yang merah dan ada yang hijau. Bang Andi Azwan sudah hampir berbusa tuh mulutnya karena menjelaskan ini, teman-teman. Ini sudah beberapa kali dijelaskan oleh Bang Andi Azwan. Apakah Bu Tipa tidak mendengarnya? Seharusnya dengan gelar yang dipunya oleh Bu Tipa ini sudah tahu ya harusnya, teman-teman. Kalau misalkan memang sebentar itu, ini malah mempermasalahkan lagi soal materai, teman-teman. Ada. Bentar, teman-teman. Ini yang menjelaskan ini antara kuasa hukum Pak Jokowi apa Bang Andi Azwan, saya rada lupa. Tapi yang jelas ini sudah beberapa kali dijelaskan, dan yang paling jelas pada tahun 85 itu menggunakan dua materai. Ada merah sama hijau ya, teman-teman. Putih Pak ini gak tahu apa gimana. Aduh. Bikin malu diri sendiri, teman-teman. Makanya ini kan saya kekop terus. Dengan putusan setelah kemarin itu tidak akan terjadi ya. Oke, Dokter. Menanggapi kritik keras Kozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo Yasena justru balik mempertanyakan sikap mantan kuasa hukum Roy itu yang dinilainya seperti menebar teror.
Berpendapat bolehlah ya, berpendapat. Tapi jangan subjektif. Jangan sampai istilahnya menteror orang. Jangan sampai menggebu-gebu, tapi akan terbaca punya kepentingan, punya misi yang sangat luar biasa. Ini akan membahayakan dirinya sendiri. Melihat reaksi di konferensi pers kemarin, Bang Kozin kayaknya cukup reaktif ya, sampai cukup emosional dan menilai bahwa ini sama-sama tak penakut, pengecut, bahkan Anda bilang begitu. Buktinya apa? Sampai seemosional itu tuh kenapa sih? Ya, karena begini ya, kalau ditanya kedudukan kami membela kasus ini apa sih? Kedudukan kami adalah membela kepentingan rakyat yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini, dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tanpa punggung, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Semestinya demikian. Namun secara sepihak ternyata punya manuver lain. Naga, Mr. Jen. Aduh, teman-teman. Ternyata tujuannya sama, teman-teman. Bang Ahmad Kozi dan Pak Roy Suryo ini tujuannya sama, yaitu ingin penjarakan Pak Jokowi. Secara dua kubu ini sama-sama pembenci Pak Jokowi, teman-teman. Namun cara dan jalannya aja yang berbeda. Dan sejauh ini Bang Ahmad Kozinudin ini, ia baru sadar bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh kubu Bapak Roy Suryo dan kawan-kawannya. Kenapa nggak sadar dari dulu sih Bang Kozi? Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Dengan adanya kasus ini dan dengan adanya ini jadi pecah kongsi teman-teman. Jadi pada ribut gara-gara ijazah Pak Jokowi yang jelas-jelas asli teman-teman. Jadi ribut kan, jadi chaos dan jadi nggak fokus nih, jalan jadi nggak satu teman-teman. Yang satu ke sini, yang satu ke sini, tapi tujuannya sama. Aduh. Dan juga Pak Subhan Palal tidak dewasa dalam bermedia sosial. Aku tidak melihat mereka punya etikat baik dalam rangka kemudian menangkal isu-isu yang menerpa Roy Suryo terutama ya, misalnya membantah hal-hal yang sifatnya argumentatif, misalnya ketika kami membongkar adanya skandal terkait dapat gelar S3 Roy Suryo, atau ada bantahan kami tentang isu ijazahnya Pak Jokowi. Aku tidak melihat mereka punya upaya untuk mengkanter balik dengan perspektif yang sifatnya logis, argumentatif. Yang terjadi justru ad hominem alias serangan secara personal. Ini nih, ada video yang menurutku ini sangat menarik. Teman-teman di Sentana TV berdiskusi yang ternyata serangannya itu secara personal ke aku. Apalagi sudah membawa isunya isu SARA guys. Suku, agama mungkin, dan juga ada identitas kebangsaan yang itu kemudian diributkan. Tanpa berlama-lama kita tonton beberapa pernyataan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan juga Jens, termasuk Pak Subhan Palal yang gosip-gosip kayak anak-anak. Tonton sampai selesai ya. By the way, buat kalian yang baru saja menemukan Bang Bill YTN ini, tolong di subscribe, biarkan kanal YouTube ini bisa berkembang dengan baik. Kalau boleh juga sebarkan video ini agar kemudian teman-teman yang ada di Sentana TV juga bisa menonton bagaimana aku mereaksi video mereka, pernyataan-pernyataan mereka yang menurutku sudah kebablasan sih. Dan ini juga ada delik yang tentunya potensi untuk kemudian kita bawa ke ranah hukum. Tapi apakah kita langsung buru-buru? Tunggu dulu, kita masih mau lihat ada etikat baik dari teman-teman di Sentana TV untuk men-take down pernyataan-pernyataan yang nampaknya itu sudah sangat menyerang secara personal. Oke, kita saksikan. Akun Dian Sandi tidak mungkin nama-nama Pak, karena itu adalah salah satu media promosi PSI yang paling viral. Bahkan lebih viral daripada channelnya Taufik Bilfaki. Maksudnya kenapa Bang Michael lebih viral daripada kanal YouTubeku? Emangnya apa masalahnya gitu Dian Sandi? Ya Dian Sandi kan sudah menjadi tokoh nasional ya, beliau sejak kisru ijazahnya Pak Jokowi. Kalau gue kan nggak ada urusan apa-apa dengan Dian Sandi gitu. Oke, kita lanjut. Bilfaki. Ya, itu kan yang sekarang sedang bermasalah dengan Pak Roy ya. Kenapa hubungannya Bilfaki dengan PSI? My dad is 68. He hasn't moved much in years. And today he's starting Tai Chi. Tapi channel dia belum pernah ada sampai 9 juta view loh Pak. Dian Sandi sudah 9 juta. Oh iya. Yang ijazah Jokowi ini. Tapi ini paling penting ya, Pak. Tunggu, ini kenapa ya membanding-bandingkan kanal YouTubeku dengan viewers yang lebih banyak daripada Dian Sandi kah atau tidak? Maksudnya kenapa gitu ya?
Kenapa juga Roy Suryo repot-repot mau mengaitkan aku dengan PSI? Dan PSI kan masa laluku. Lihat saja bajuku yang diperlihatkan di sini adalah baju PSI masa lalu, bukan PSI yang sekarang. Artinya, kehidupanku hari ini tidak kemudian terikat dengan kerja-kerja partai politik, ya. Ini tapi begitu ya, mereka sedang mencari cara bahwa seolah-olah apa yang sedang kuperjuangkan selama ini seolah-olah ditugaskan oleh partai politik. Enggak lah ya, aku pastikan aku tidak ditugaskan oleh PSI, bahwa benar aku sebagai orang yang pernah di PSI, tapi bukan berarti seolah-olah kita juga ditugaskan oleh PSI. Ini sentimennya mereka udah kemana-mana gitu, tapi kita dengarkan dulu. Pak Subhan, jadi kenapa saya tolong itu supaya menegaskan bahwa si Bill ini punya background, iya dia sendiri yang maling sebenarnya. Dia backgroundnya adalah partai PSI. Ya, Sebenarnya masih pakai PSI lama ya. Belum ada gajahnya. Ini masih bunga. Tapi artinya teman-teman terutama pemirsa dari Sentana itu sudah bisa melihat motivasinya. Nih, sembarang lagi nih Mas Roy Suryo, sudah bisa melihat motivasinya. Allah, sebagaimana publik juga sudah bisa melihat motivasi Roy Suryo ya. Akhirnya dicocok logi karena Roy Suryo pernah di Demokrat. Akhirnya dicocok logi karena Roy Suryo ini anti sama Pak Jokowi, dendam sama Pak Jokowi. Dicocok logikan semua. Hanya karena kebetulan kita pernah di PSI, seolah-olah kita punya motivasi untuk apa? Untuk apa coba? Ayo Mas Roy, apa motivasinya? Yang Anda mau bilang apa? Yang Anda mau tuduhkan seolah-olah saya punya motivasi apa? Jahat motivasinya. Pun kalau aku hari ini kader PSI, kemudian menemukan bahwa Anda itu adalah pelaku tindak kejahatan di akademik, termasuk juga sekarang pelaku tindak kejahatan yang kita duga berpotensi pidana dengan menyerang aku secara pribadi, emang kalau aku kader PSI, emang kenapa? Apa pelanggarannya gitu?